Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rangga Prasetyo dengan NPM 2017-4350-1004 dari kelas R6P akan mempresentasikan tentang tugas program visual yang dinamakan aplikasi sistem pembayaran asuransi. Oke, kita mulai langsung ke dalam aplikasinya. Nah, di sini kita oke. Kenapa di sini ada keterangan berhasil terkoneksi? Karena aplikasi ini sudah terhubung ke dalam sistem SAMPP. SAMPP fungsinya untuk terkoneksi ke dalam database. Ketika aplikasi ini tidak memakai SAMPP atau tidak terhubung ke database, maka keterangannya adalah tidak terkoneksi dan tidak akan bisa menjalankan si aplikasi itu. Oke, kita pencet. Nah, di sini admin akan memasukkan ID user dan passwordnya. Kita tuliskan. Nah, login. Ketika admin memasukkan login ID user dan password, maka akan menuju ke dalam menu utama. Seperti itu. Menu utama terbagi menjadi 3 form. Yang pertama form registrasi, form resepsionis, dan form nasabah. Seperti itu. Nah, di atasnya itu ada namanya proses. Proses dibagi menjadi 2. Ada proses input data masuk dan proses input data keluar, seperti itu. Dan di sebelahnya ada laporan data masuk dan laporan keluar. Nah, di sampingnya juga ada keluar, fungsinya untuk keluar dari sistem database itu. Keluar dari aplikasi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari from 3 ini. Nah, yang pertama ada from receptionist. Fungsi dari from receptionist adalah untuk meregistrasi admin yang baru untuk menjalankan si aplikasi tersebut. Contoh, ketika kita masuk receptionist dan ada receptionist baru, jadi dia harus memasukkan ID user, nama user, dan password. Seperti itu. Ketika ID user dimasukkan, nomor 2, nama usernya kita tulis adalah Untung, passwordnya adalah 1234, lalu kita registrasi dan akan menuju ke dalam menu utama. Nah, ketika admin baru itu sudah meregistrasi di resepsionis, maka dia bisa menjalankan si aplikasi tersebut. Contoh, kita keluar dari aplikasi ini dulu. Nah, ketika sudah keluar dari aplikasi ini, lalu kita akan jalankan lagi. Tunggu. Lalu kita akan menjalankan aplikasi ini. Nah, ID user, maka admin yang baru itu bisa memasukkan ID user dan password yang sudah diisi di resepsionis seperti itu. Nah, kita tulis tadi nomor 2, passwordnya adalah 1234. Lalu login seperti itu dan akan menuju ke dalam menu utama seperti itu. Fungsi dari dari from receptionist. Nah, di atasnya ada from registrasi. Fungsi dari from registrasi adalah untuk menambahkan nasabah yang akan from registrasi adalah berfungsi untuk menambahkan nasabah yang akan
melakukan ke dalam asuransi. Jadi kayak dia mendaftarkan seperti itu sebelum dia melakukan proses. Nah, kita akan meregistrasi baru. Nah, apa di dalam registrasi ini sudah berisi tentang udah berisi 2 nasabah di dalam tabel ini. Nah, kita akan menambahkan nasabah baru. Contoh, kita menambahkan Dika, nicknya, dan PT-nya. Nah, ketika admin mengisi data dari maksudnya dari customer yang akan itu, maka dia bisa menyimpan dan akan masuk ke dalam data dalam tabel tersebut seperti itu. Nah, ketika admin ingin merubah atau merombak ketika ada kesalahan seperti ini, si Dika ini kan ada kesalahan di dalam data perusahaan. Contohnya karena ini tipe, maka admin bisa mengedit dari data tersebut. Contoh, kita pencet aja tabelnya, lalu di sini kita tambahkan NG karena tipe, kita edit. Ketika edit berhasil, lalu akan berubah si Dika ini dan perusahaannya menjadi benar seperti itu. Dan fungsi dari sebelahnya hapus itu untuk menghapus si data yang sudah masuk. Contoh, kalau ini kita tambahkan ada namanya Yulia, lalu nicknya dan perusahaannya itu kita masukkan, Clever, lalu kita save. Nah, ternyata dia salah aturan, si admin salah memasukkan. Contoh, aturan Yulia itu tidak ada dan tidak mau melakukan registrasi seperti itu. Maka admin bisa menghapus. Contoh di sini kita hapus. Nah, hapus data berhasil dan tabelnya kosong seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada from pencarian. Fungsi dari from cari ini, ketika tabel ini sudah penuh, maka admin bisa mencari satu persatu. Kita akan mencari nasabah 2, lalu kita cari. Oh, muncul Anis seperti itu. Dan admin bisa langsung mengklik. Nah, kalau ketika hapus, maka akan muncul lagi seperti itu. Lalu kita keluar dari form registrasi. Nah, di sini kita akan melakukan proses data masuk dari nasabah seperti itu. Nah, kita klik input data masuk dan akan menuju ke from data masuk. Nah, seperti ini. Nah, di sini admin tidak usah repot-repot mengisi banyaknya admin seperti itu yang akan ingin melakukan yang ingin menambahkan asuransinya seperti itu. Contoh, ketika kita masukkan aja ID nasabahnya, nasabah 2, dan di sini akan muncul nama yang sudah tadi diisi di form registrasi seperti itu. Kalau kita memunculkan angka nasabah 3, maka akan muncul lagi namanya Dika seperti itu. Nah, di sini karena yang akan melakukan prosesnya itu adalah nasabah 2, kita tulis saja nasabah 2, lalu kita cari.
Dan kita akan memasukkan tanggal daftar. Tanggal daftar di sini adalah tanggal 4 sesuai dengan tanggal hari ini, seperti itu. Jenis asuransinya adalah kesehatan, dan setoran awalnya kita ambil adalah 2 bulan, seperti itu. Lalu kita isi. Nah, ketika admin sudah mengisi data masuk, maka kita simpan saja. Nah, ketika disimpan, maka data tersebut akan muncul di kolom seperti ini. Ada data masuk dan data keluar. Nah, di sini keterangan data masuknya sudah ada dari ID nasabah yang sudah masuk, nama, NIK perusahaan, tanggal masuk, dan setoran awal. Kenapa di bawah ini tidak ada tanggal keluar? Karena nasabah ini nasabah ini tidak melakukan proses keluar. Ketika nasabah ini ingin mutasi, maka di sini ada keterangan tanggal keluar dan setoran akhir, seperti itu. Kita cancel dulu, langsung ke dalam menu utama. Lalu kita melakukan proses input data masuk. Lalu kita memasukkan lagi nasabah 1. Kita memasukkan data masuk dan muncul Rangga. Lalu di sini tanggal masuknya adalah tanggal 4. Dan dia mengambil adalah kendaraan, jenis asuransinya, bulanannya. Kita masuk. Lalu di sini kita tulis 3 bulan. Lalu kita save, seperti itu. Nah, ketika di save, maka data tersebut akan muncul di tabel seperti ini. Akan berturut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses keluar. Itu nasabah ini ketika nasabah sudah ingin melakukan mutasi dari asuransi ini, maka dia harus melakukan proses data keluar, seperti itu. Nah, di sini admin tinggal menulis saja data yang sudah tadi masuk. Contoh, yang ingin keluar adalah nasabah nomor 1, maka akan dicari dan akan muncul nama, NIK perusahaan, tanggal masuk, kendaraan, setoran awal, dan kita akan masukkan aja tanggal keluarnya. Karena ini sesuai dengan tanggalannya, maka di tanggal 4. Setoran akhirnya, contoh nasabah ini setoran akhirnya adalah ketika nasabah ini melakukan mutasi, maka kita simpan saja data sudah berhasil dimutasi, seperti itu. Lalu kolom data keluar ini akan muncul, dan setoran akhirnya adalah jam segini, tanggal 4, dan tanggalnya adalah hari ini kan, karena sesuai dengan tanggalannya. Setoran akhirnya adalah segini, seperti itu. Lalu di sini kita akan melakukan laporan. Fungsi dari laporan adalah untuk melakukan bukti laporan dalam per hari dari data-data yang sudah masuk dan data-data yang sudah keluar, seperti itu. Nah, kita pencet saja laporan data masuk. Lalu, di sini kan muncul tabel yang data yang sudah masuk, seperti itu. Nah, ketika ntar ada data masuknya sudah banyak, maka admin tinggal tulis aja yang ingin dia cari, seperti itu. Contoh ada nasabah 1, kita cari dan muncul. Ketika itu kita pencet 2, maka muncul seperti itu. Nah, di sini admin bisa mencetak data yang sudah masuk, seperti itu. Kita cetak. Nah, ketika sudah dicetak, maka akan menampilkan laporan seperti ini. Laporannya itu data masuk,
Nah, ID nasabahnya, nama, NIK, perusahaan, tanggal masuk dan setoran awal, dan akan menampilkan hari yang di print ini adalah manajer seperti ini, contohnya seperti itu. Lalu di sini kita akan mencetak laporan data keluar. Contoh, kita akan mencetak data keluar. Nah, kenapa di sini saya menampilkan 2? Karena kalau kita melakukan sistem 2 database adalah data masuk dan data mutasi, maka ini tidak akan berubah seperti itu. Makanya saya mengupdate data itu, bukan menambahkan database seperti itu. Contoh, karena ini nasabahnya yang keluar itu adalah Rangga, maka akan muncul seperti ini. Dan nasabah yang namanya Anis ini, karena dia tidak ingin keluar, maka tidak ada di kolom seperti itu. Lalu kita cetak, dan akan membuat laporan seperti ini. Fungsi dari laporan ini adalah untuk melakukan bukti per hari nasabah yang sudah masuk seperti itu. Lalu kita keluar, dan kita cancel. Itu dari laporan, fungsi dari ini laporan. Lalu kita akan saya akan menjelaskan tentang fungsi dari nasabah. Nah, fungsi dari nasabah adalah untuk memasukkan nasabah yang sudah masuk seperti itu. Contoh, kita memiliki nasabah. Nah, di sini admin tidak usah repot-repot lagi mengisi data-data yang tadi sudah dimasuk. Tinggal tulis aja nasabah 1, lalu dicari, dan akan muncul nama, NIK, perusahaan, asuransi, tanggal masuk dan tanggal keluar seperti itu. Lalu sini tinggal di save. Nah, ketika di save, maka akan muncul di tabel nasabah seperti ini. Lalu dari sini udah ada tanggal masuknya hari apa seperti ini, tanggal keluarnya tanggal ini juga seperti itu. Lalu kita refresh, fungsinya ini adalah refresh untuk menghapus data tersebut. Lalu kita masukkan lagi nasabah 2. Nah, di sini kenapa cuma ada tanggal masuk? Karena nasabah ini tidak melakukan mutasi seperti itu. Lalu kita save, data berhasil disimpan dan muncul. Nah, ketika admin menginput data nasabah 3, nah, tidak ada untuk masuk ke dalam proses data masuk asuransi seperti itu. Dan dicari yang tidak ada gitu. Kayak kita refresh. Nah, kalau admin itu ada kesalahan, seumpamanya tulisan kayak gitu, ini aturan Anis Safarina, karena admin itu tidak maksudnya kurang dalam menginput, kita tulis saja Safarina dan kita simpan dan kita edit. Nah, ketika edit maka akan berubah nih Safarina seperti itu. Dan kalau admin ingin menghapus tabel, ya tinggal dihapus saja seperti ini. Nah, ketika sudah dimasukkan, nah si admin bisa mencetak seperti tadi di data laporan. Ketika dicetak, maka muncul data nasabah yang tadi sudah diisi seperti itu nasabahnya. Nah, gitu. Kalau dia ingin menuliskan nasabah 3, nah tinggal
disimpan lagi dan kita print saja seperti itu. Nah, karena muncul seperti laporan ini gitu. Oke, kita kembali ke dalam utama. Nah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kalau kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.